Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah Malaka selesai ya. Sekarang kita ke sesi terakhir nih, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini, lihat nih, benderanya mirip dengan Ottoman Empire ya. Ini menandakan bahwa ada hubungan antara Ottoman Empire dengan Aceh atau dengan Kerajaan Aceh. Oke, pada waktu itu kekuasaan Islam yang paling besar adalah di Turki atau di Ottoman Empire ya. Nah, apa namanya, kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, ini tentu berdampak pada kawasan-kawasan lain, kawasan-kawasan Islam lain yang otomatis ingin meniru kekhalifahan Turki Utsmani tersebut. Contohnya kayak Aceh meniru benderanya seperti itu ya. Kalau ini adalah peta wilayah kerajaan Aceh pada waktu itu. Jadi ceritanya seperti ini, nah. Aceh itu mulai rame dan berdiri kerajaan setelah kerajaan Malaka tadi dikuasai oleh Portugis. Jadi setelah Portugis menguasai Malaka, orang-orang pindah. Waktu itu sudah dijelaskan ya, apa sih dampak dari runtuhnya kerajaan Malaka oleh Portugis? Yaitu orang-orang pindah, perdagangannya jalurnya pindah melalui pantai barat Sumatera. Ini kan pantai barat Sumatera. Ini pantai timurnya. Setelah Malaka jatuh ke Portugis, para pedagang Islam mengalihkan perdagangannya ke pantai barat. Nah, dari situ mulailah ramai si Aceh ini ya. Jadi ada hikmahnya juga. Runtuhnya Malaka membuat kerajaan Aceh menjadi lebih ramai. Pusat-pusat perdagangannya berpindah dari Malaka ke Aceh. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya? Oke ya, tadi bisa Bapak tambahkan ya. Aceh mulai rame setelah apa tadi? Runtuhnya kerajaan Malaka di tangan Portugis. Nih Bapak tambahkan di sini aja. Sebentar ya. Nanti biar kamu bisa jadi punya bahan belajar. Oke, kita tambahkan di sini. Bentar. Kerajaan Aceh mulai ramai setelah runtuhnya Malaka di tangan Portugis. Para pedagang memindahkan pusat perdagangannya ke kawasan pantai barat Sumatera setelah Malaka tidak lagi aman. Oke. Cukup ya, kita ke kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya. Tahun 1520 sampai tahun 1524 Aceh berhasil memasukkan kerajaan Daya ke kekuasaan Aceh. Pedi dan Samudra Pasai ditaklukkan. Jadi kerajaan Aceh ini memperluas wilayah kekuasaannya, sembari juga dia melawan kekuasaan Portugis yang ada di Malaka. Nah, di bawah Sultan Ali Mukhayat Shah, kerajaan Aceh Darussalam menyerang kapal Portugis. Jadi Aceh dan Portugis ini serang menyerang ya, saling jual beli serangan, tapi tidak pernah ada yang kalah dari dari Aceh maupun dari Portugis. Nah, Sultan Ali Mukhayat Shah itu wafat tahun 1530 dan di antara penggantinya adalah Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qohar. Ya, kemudian nah, salah satu poin yang penting adalah Aceh memiliki hubungan erat dengan Turki, Abyssinia, dan Mesir. Coba kita lihat ada artefak, ada manuskrip surat-surat dari kerajaan Aceh ke kerajaan Turki, surat-surat diplomasi ya. Diplomasi kerajaan Aceh dan Turki Utsmani. Ini kalau kalian tertarik dengan manuskrip kuno begini, nah, coba kita lihat bagaimana Turki Utsmani dekat dengan Aceh di masa lalu.
Kejayaan Aceh dari selembar surat. Nah, ini sepucuk surat dari Sultan Ottoman Turki ke Aceh. Jadi ketika Aceh menghadapi Portugis, Aceh juga meminta bantuan kepada Turki Utsmani ya. Sayangnya Turki Utsmani tidak begitu membantu sehingga Aceh nggak pernah menang lawan Portugis. Karena Turki Utsmani sendiri pun sedang bergejolak juga, mereka berperang dengan kawasan-kawasan lain sehingga nggak sempat atau nggak terlalu banyak membantu kerajaan Aceh. Nah, riwayat hubungan Aceh dan Utsmani. Kerajaan Aceh Darussalam tercatat pernah memiliki hubungan yang dekat dengan Kesultanan Utsmani. Ismail Haqqi Qoyshah, Ottoman Aceh Relation as Document in Turkish Source. Jadi ini ada buku yang mengungkapkan hubungan antara Aceh dengan Ottoman melalui sumber-sumber yang ada dari Turki. Oke. Nah, nah ini contohnya, ini ada apa ini? Nah, merasa dirugikan dengan manuver Portugis, Aceh kemudian mengirimkan utusan ke Turki meminta bantuan militer. Oke. Sejak saat itulah Aceh dan Turki mulai intensif dan berlanjut di era pemerintahan Sultan Selim II. Oke ya. Nah ini ada surat, ini surat yang ditulis oleh Sultan Selim II untuk Sultan Alauddin Al-Qahar. Ini surat apa namanya? Dari Turki yang dikirimkan untuk Sultan Aceh ya. Tertanggal 16 Rabiul Awal 975 Hijriah sekitar tahun 1567 Masehi, 20 September. Dalam buku Mapping the Acehnese Pass. Oke, jadi Turki memberikan bantuan-bantuan persenjataan militer kepada kerajaan Aceh Darussalam. Ya. Kejayaan Aceh dari selembar surat. Oke, banyak banget peninggalan kerajaan Islam kita yang tersimpan di Inggris, tersimpan juga di Belanda. Jadi sayang banget ya kalau kita sebagai generasi muda tidak begitu peduli. Justru malah orang lain yang peduli gitu. Oke. Nah, kita lanjutin aja. Itu secara politik seperti itu kondisinya. Kalau secara ekonomi nggak jauh beda ya. Dia maritim juga sama kayak Samudra Pasai dan Malaka karena lokasinya memang dekat pantai. Pusat pemerintahnya ada di Kota Raja. Ini contoh lambang pemerintahan kerajaan Aceh sama kayak stempelnya Samudra Pasai yang tadi. Corak pemerintahan Aceh terdiri atas dua sistem, kaum bangsawan atau teuku ya dengan kaum ulama atau tengku. Maju pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda karena dapat menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Jadi kalau dikatakan kapan sih puncak kejayaan kerajaan Aceh, yaitu di era pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tapi nanti kerajaan Aceh ini terdesak oleh kedatangan Belanda dan VOC ya. Perluasan kekuasaan politik VOC sampai Belanda pada dekade abad ke-20 tetap menjadi ancaman bagi Kesultanan Aceh. Nah, ini Sultan Iskandar Muda ya, pemimpin terbesar Kesultanan Aceh. Oke. Maju pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda udah tadi. Jadi singkatnya nanti kerajaan Aceh akan menghadapi VOC dan Belanda ketika abad-abad ke-20 dan tapi endingnya nanti sampai zaman merdeka pun Aceh masih berperang melawan Belanda. Sampai situ materinya untuk hari ini ya. Nanti kita selanjutnya akan latihan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.